Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari ya. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Dan tentunya seperti biasa sahabat budaya bisa mendengarkan acara kita melalui gelombang 92,4 MHz. Kemudian juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Playgo. Dan jangan lupa juga menonton ya di YouTube Pro 4 RRI Padang. Nah, sahabat budaya seperti biasa kita sudah bersama narasumber kita pagi hari ini dari organisasi Bundo Kanduang. Nah, yang satu ini kita bersama Ketua Bundo Kanduang Bengkulu bersama Bundo Hajah Eviwati Nur SPD MM. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Evi, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bundo. Terlihat dari wajahnya cerah banget pagi hari ini Bundo. Cuaca di Bengkulu untuk pagi ini seperti apa Bundo? Biasa lagi musim hujan. Nah, pagi ini lagi hujan di Bengkulu. Oke, sama di Padang juga hujan pagi hari ini, tapi agak mulai rendah sedikit. Oke, Bundo, tepatnya di Bengkulu, posisinya di mana nih, Bundo? Di Kota Bengkulu, Mhm. di Kota Di Bengkulu, kotanya ya? ya. Mhm. Oke, Bundo, pagi hari ini kita akan membahas tentang wujud Bundo Kanduang di Ma Bumi Dipijak di Situ Langi di Junjung. Ya, betul ya Bundo ya. Tapi saya ingin tahu dulu Bundo tentang Bundo Kanduang di Bengkulu. Ini barangkali bisa diceritakan sejarahnya seperti apa, pembentukannya barangkali Bundo dari Oh, awal. Karena pastinya sahabat budaya kita juga ingin tahu ya. Ini pertama kali dari Bengkulu ya Bundo ya. oh iya. Iya. Oke, silakan Bundo dijelaskan untuk sahabat budaya kita. Oh, iya. Jadi sahabat budaya, Bundo Kanduan di Provinsi Bengkulu ini sudah lama sebenarnya. Udah dari tahun 80-an bergabung dengan ini, tapi dulunya kan di bawah IKM, Ya. di peranan wanitanya kan. Jadi belum independen, tapi kita selalu mengikuti kegiatan yang ada dilakukan oleh Ikatan Keluarga Minang Bengkulu. Namun setelah 2016, Bundo Profesor Rodatai, pimpinan pusat Bundo Kanduang, mengimbau untuk kita dikukuhkan kembali. Seandainya belum ada dibentuk, tapi karena kita sudah ada Bundo Kanduangnya, sudah punya organisasinya, namun belum independen. Oleh sebab itu, dari Bundo Kanduang Pusat kami sangat menyambut baik disuruh pengukuhan kembali. Jadi yang udah ada, karena kita udah terbentuk, jadi organisasinya udah jalan, pertemuan bulanannya udah ada. Jadi kami ikut dikukuhkan pada Februari kalau nggak salah 2016. Oh, Nah, 2016. dari 2016 itu kami sudah independen Oke. karena sudah dikukuhkan oleh pimpinan pusat Bundo Profesor Roda Taib. Nah, dengan tentunya ada inovasi karena kita sudah mandiri, tentu membuat program sendiri, kegiatannya sendiri gitu, tanpa melupakan nenek mama kita yang ada di Bengkulu. Nah, program kami yang utama tentu di kegiatan sosial. Mbak Kece orang Junjung. Nah, kita membantu program pemerintah terutama di bidang sosial, yaitu pengentasan, membantu anak-anak kita yang kurang mampu. Nah, untuk pertama kalinya kami anak-anak Bengkulu yang berasal dari Minang, yang kita santuni dan kita kasih beasiswa setiap tahunnya. Program kami
Nah, alhamdulillah berjalan sampai saat ini lebih kurang setiap tahun tuh kami memberikan santunan lebih santunan pendidikan istilahnya Mhm, kami mhm, berikan beasiswa untuk lebih kurang 100 siswa SMA dan SMP. mhm, Nah, selanjutnya tentu di bidang sosial lainnya Mbak Kece orang awak kalau ada berita bagus, mhm. diimbauan, kalau berita buruk himbauan. Iya, Misalnya betul. terjadi banjir, terjadi kebakaran, nah itu kan cepat tanggap istilahnya bundo-bundo kanduang yang ada di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Mhm, Kemudian setelah 5 tahun kemarin kami baru bulan Agustus kemarin mengadakan musda musda pertama yang dipimpin oleh Bunda Roda Taib kan yang mhm, udah independen kami mhm, mengadakan musda dan alhamdulillah kami diamanahkan kembali untuk memimpin Bunda Kandung Provinsi Bengkulu untuk periode kedua. mhm. Iya. Nah, barangkali sementara barangkali itu Mhm, ya. iya, baik. Artinya kegiatan dari Bundo Kanduang sendiri di Bengkulu sebenarnya sudah ada sejak 1980 tadi ya, Bundo ya? Ya 80-an Bunda Mhm, pegang itu 1980-an. 83. Mhm. Namun Nah, masih di bawah IKM, belum di bawah organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat ya? nah iya betul. Mhm, oke. Nah, Pengukuhannya pada tahun 2016. 16 yang Oke. sudah independen, Mhm, nah, punya program sendiri, kegiatan sendiri. mhm, Nah, jadi itu yang sedang dilaksanakan sampai saat ini. mhm. Nah, Untuk anggotanya sendiri di Bengkulu ada berapa banyak, Bunda? oh lumayan lumayan banyak. Mhm, Kalau di ini kan ke daerah yang udah kita lantik itu ada 200-an yang mhm, bergabung ya, yang aktif. Yang aktif, nah itu lebih kurang kalau yang di Provinsi Bengkulunya, di kotanya itu lebih mhm, kurang 150-an lah. Berarti banyak juga orang Minang di Bengkulu ya, Bunda ya? Ya, khusus provinsi, ini bukan yang di kota, kan ada di kota, ada Mhm, di kabupaten gitu ya. Nah, lebih kurang itu ada sekitar 80-an ya, mhm, mhm. ya, yang Oke. bergabung dengan Pendokanduang Provinsi Bengkulu. Namun Mhm, ada bunda-bunda kandung itu yang di jurai-jurainya. Nah, mhm, dari jurai itu ada yang mewakili untuk ikut ke kami ajak untuk bergabung di Bunda Kandung Provinsi Bengkulu. Nah, mhm. jurai-jurainya yang dari daerah maksudnya. Nah, Oke. namun ada juga yang masih ikut di sini ada organisasi Minang ada 3 ya. Mhm, Ada Ikatan Keluarga Minang, mhm. ada Induk Keluarga Minang, dan kemudian ada Gebu Minang. Nah, Ya. bagi mereka yang aktif di sana ya silahkan aja gitu. Ada Mhm, beberapa bundo-bundo yang ikut ke organisasi tersebut yang masih sebagai bidang-bidang di ikatan itu. mhm, mhm. Ya. Untuk kerjasama dengan pemerintah setempat, Bundo, terkait program dari Bundo Kanduang di Bengkulu, sudah ada, Oh, Bundo? sudah ada. Mhm, Alhamdulillah kita dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sangat didukung kalau dengan Bundo Kandung itu ya. sangat hubungan baik. Nah, apabila kita melapor nih, Pak Gub, kami mau berbagi nih, udah datang waktunya. Biasanya kami melaksanakan itu di Mhm, habis lebaran pas anak-anak mau masuk sekolah gitu kan. mhm, Karena mhm. kita program utama kita adalah memberikan santunan pendidikan Ya. berupa beasiswa. Nah, alhamdulillah Pak Gub itu kalau dia lagi ini, oh ya saya sekian orang gitu Mhm, dibantu sama pemerintah. Nah yang lainnya ya dari independen bundo-bundo kandung yang bergabung dengan kita. ya. Nah jadi kita memberinya itu kan setelah Lebaran mau masuk sekolah. Nah Mhm, waktu mau mhm. bulan puasa kita sudah mengimbau, Ya. mari berikan sedekah, infak
ini terbaiknya untuk anak-anak kita, anak-anak Minang yang berasal dari Bengkulu. Nah, itu langsung kita buat daftarnya dan alhamdulillah bunda-bunda kandungnya karena sudah program ini saya 1 orang, 2 orang, ada yang 5 orang gitu kan. Nah, kemudian ke nenek mama kita yang merasa kita eh, bisa jangkau juga ada gitu Oke. membantu. Sehingga anak-anak kita yang berasal dari Minang, alhamdulillah eh, mungkin belum seluruh ya yang terbantu. Kami minta datanya itu dari jurai-jurai minimal setiap tahun itu 10 orang per jurai. Ya. Nah, karena jurai kita ada 10 dengan kota itu lebih kurang 100 orang. Jadi sehingga terjangkau semua daerah-daerah tentu perwakilannya. Kalau dibilang anak-anak yang membutuhkan itu mungkin lebih dari itu. Tapi untuk sementara ini kami lebih kurang 100 ya. 100 itu lebihnya sekitar 107, 117 gitu. Nah, karena kadang-kadang karena kita melaksanakan di masjid, itu udah mendengar tuh yang nggak terdata datang, ada yang datang. Iya. Loh, kami membutuhkan, kami jualan gorengan di situ. Nah, yang udah datang ini itulah cadangan yang kami siapkan. Yang tiba-tiba datang kan syaratnya itu fotokopi rapor gitu ya. Iya, betul. Mereka udah membawa gitu. Kita tentu tidak tega untuk tidak memberikan. Nah, cadangan itulah yang kami siapkan untuk anak-anak tersebut. Ya, artinya memang untuk kegiatan sosial dari dulu juga sudah banyak dilaksanakan ya, Bunda Epi ya. Ya, kalau yang program yang berbagi untuk ini, program kami ini setelah kita dikukuhkan gitu. Program unggulan kita itu gitu. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian kita juga mengadakan semacam seminar gitu kan. Nah, apa yang pada saat ini lagi marak-maraknya gitu, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, kita mengadakan seminar mengenai itu bagaimana seorang bundo untuk supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang tersebut karena sekarang sedang marak-maraknya itu. Nah, terakhir kami kemarin mengadakan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Ya, untuk seminar tersebut antusias masyarakat sendiri Ya, kami masih karena pesertanya masih terbatas, tentu sangat berminat sekali, sangat antusias ya mengikuti hal tersebut. Nah, narasumbernya yaitu kami cari tentu yang sudah profesional juga, misalnya seorang psikolog, kemudian ustazah yang bergerak di bidang itu dikaitkan dengan kondisi umat Islam saat ini. Jadi ada yang berdasarkan ke agama kita. Nah, karena di situ kita kan kaitkan juga ya adat budaya kita, bagaimana seorang perempuan melakukan itu. Nah, ini kita katakan di situ bahwa kalau kita ini sebagai bundokan duang lempapeh rumah nang gadang harus paham ini untuk di masyarakat di lingkungan kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut gitu. Karena budaya kita tentu sesuai pulau adat basandi sara basandi kita bola alam takambang jadi guru. Ya, itu tadi beberapa kegiatan sosial ya, Bunda ya. Untuk kegiatan budaya kita sendiri, budaya dari Minang, apakah ada, Bunda? Iya, alhamdulillah karena sekarang lagi dimarakkan pakai baju kurang basiba. Nah, kita udah mulai mengartikan. Jadi kalau ada kegiatan nanti semua yang hadir itu diharapkan pakai baju kurang basiba. Sudah mulai baju kurang basiba, kemudian ada di jurai yang sudah kita lantik, bundo-bundo kano yang sudah kita lantik, misalnya di kecamatan atau di daerah, itu budaya kita, misalnya kalau ada yang meninggal, itu
kan di budaya kita itu membawa kambui gitu kan, Iya. yang bersibare Mhm, jotalua. mhm, Nah itu dibudayakan. Nah sehingga mhm, di Jurai udah ada diterapkan seperti itu. Jadi kapan meninggal, kambui siapapun yang tadanga asal orang Awa itu kami itu terutama. Kemudian Baraja Takulua. mhm, Takulua yang jadi kalau kegiatan ciri khas dari Gunung Kandung Provinsi Bengkulu mhm, sudah memakai itu dan membudayakan tanah liat, kain mhm, tanah liat gitu. mhm, Kemudian ya adat budaya kita yang ada di daerah itu di setiap pertemuan, karena kami pertemuan sebulan sekali sambil arisan sambil memberikan pengetahuan baik di bidang agama maupun di bidang eh, sosial lainnya gitu. Nah, iya, di sana kami akan menyampaikan hal-hal budaya kita, nah termasuk yang kini itu terhadap putih bungsunya, karena tadi kita kan merambah kepada anak-anak tadi kan. mhm, Nah, mhm, baru kita mulai yang untuk putih bungsunya. mhm. Oh, artinya untuk Putih Bungsu sendiri itu sudah dibentuk di sana ya, Bunda ya? Ya, baru Mhm, akan mhm, dibentuk dengan periode ini. mhm. Kalau dulu kita hanya melibatkan anak-anak kita, kalau Iya, ada kegiatan eh, kita misalnya berbagi. Nah, mhm, anak-anak muda itu kita libatkan, kita ajak ke tempat banjir, mhm, ke daerah-daerah yang memerlukan, misalnya habis kebakaran, biar mereka juga peduli. Nah, di sana biasanya kami juga mengajak, ada namanya di fakultas yang ada di Bengkulu, itu ada mhm, IKAMAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang kan. iya, Nah, biasanya kami melibatkan mereka. Kapan mhm, kami membutuhkan, itu akan kami ajak. mhm. Oke. Kalau kegiatan pertunjukan budaya Minang seperti tarian atau yang lain-lain, itu juga sudah Iya, dilaksanakan, Bunda? iya, alhamdulillah kalau kita mengadakan event Mhm. atau ada satu event, misalnya main game, kemudian Mhm. tari-tarian Minang, Iya. yang mudah-mudahan doang, uh, yang hobi menari, yang paduan suara, menghafalkan lagu-lagu Minang, termasuk Mhm. lagu Bengkulu, kemudian tarian-tarian yang berasal dari Minang. Nah, kita juga diinikan. Nah, insya Allah nanti waktu pengukuhan pada bulan ini, rencana tanggal 24 ini kami mengadakan pengukuhan itu bundo-bundo kandangnya menari baralek gadang. Oh iya. Nah, bundo Waduh. bisa menari yang musim Minang yang kami judulnya tari baralek gadang. Nah, Mhm. itu bundonya do nanti yang tampil, putih bungsunya do nanti yang tampil. Nah, Mhm. di situ dan kalau acara malam, kegiatan ulang tahun dari misalnya dari kegiatan orang-orang Minang itu, nah kita ada Kim yang kita Mhm. panggil. Mhm. Nah, ini saya penasaran nih antusias masyarakat asli sana mengikuti Kim seperti apa, Bunda? Dia sangat sangat tertarik Iya. sebenarnya. Mhm, mhm. Sangat tertarik dengan ada hiburan lagu, terus ada Mhm. hadiah-hadiahnya gitu kan. Iya. Jadi mereka ikut berjoget. Mhm. Termasuknya kadang Pak Gub kita Mhm. itu kadang-kadang memberikan gitu, kapan kita ngadakan acara Kim gitu Iya. kan, nih ngasih hadiah untuk Oke. untuk masyarakatnya. Nah kebetulan gubernur kita ini istrinya berasal dari Minang, walaupun udah Mhm. besar di Bengkulu, tapi Mhm. darahnya Darah Minang ya. suku Minang gitu. Nah Mhm. jadi kami juga sangat mendukung program pemerintah Mhm. dan juga pemerintah juga perhatian sekali dengan Bunda Kanduang gitu. Mhm. Untuk kuliner Minang, Bundo, tentunya juga sudah dikenalkan di sana ya. Alhamdulillah ditanyakan ya. Mhm. Nah, pernah juga mengadakan event itu. Mhm. Namanya Masakan Minang sangat digemari kan. Iya. Nah, kami adakan festival kuliner Minang pada ulang tahun kedua Bunda Kanduang yang independen. Mhm. Nah, di Aula Diknas Provinsi Bengkulu itu kami buka per Jurai Mhm. lomba kuliner Minang. Silakan menampilkan masakan daerah masing-masing. Yang Mhm. ini misalnya gulai itik,
cabai hijau. Pokoknya masakan Minang yang populer kan, gulai tunjangnya, kemudian makanan-makanan kecilnya, keripik cincangnya, macam-macam. Nah, itu dilombakan. Nah, kami hadirkan jurinya memang yang profesional, bukan dari Bundokan doang peserta lomba. Nah, jadi supaya independen juga, kelihatannya kami mengadakan lomba kuliner Minang. Nah, pernah diadakan. Nah, itu perjurai. Jadi yang pemenangnya nanti jurai gitu. Seperti itu. Tapi banyak yang mengikuti ya Bunda, antusiasnya banyak banget ya Bunda ya. Antusias sekali karenanya nama itu, karena disiapkan juga itu, boleh ada yang beli makan di situ, terus tamu-tamu kita sediakan gratis di satu ruangan, tamu khusus kita yang menengok, yang membuka, misalnya dari pemerintah, dari nenek mama kita, atau orang-orang yang peduli dengan masyarakat Minang, itu ada undangan khusus kan. Nah, itu kita siapkan makanannya di dalam ruangan. Gitu. Setelah dilombakan, nah masing-masing juri itu memberikan sumbangannya untuk tamu-tamu kita yang ada yang di luar Bundokan. Baik. Bundo Epi, berikutnya kita akan membahas tentang merantau, Bundo. Tapi setelah jeda berikut ya, Bundo, kita akan membahas tentang merantau yang merupakan budaya Minang. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya,
Seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini dan masih bersama Ketua Bundo Kanduang Bengkulu, yaitu Bundo Hajah Eviwati Nur SPD MM. Oke, Bundo Evi masih semangat dengan kita ya, Bundo Evi ya? Insya Allah semangat. Insya Allah, baik. Bundo, kalau boleh tahu Bundo udah dari kapan merantau ke Bengkulu, Bundo? Oh, kalau Bundo merantau dari 81. Oh, dari tahun 81. Akhir 81. Itu ikut keluarga atau ikut suami? Oh, bukan. Tadinya kan kuliah di IKIP Padang. Nah, kemudian itu program diploma yang siap ditempatkan di mana saja, itu kan perjanjiannya. Nah, pas Bundo dapat SK, kami ada 3 orang waktu itu ditempatkan di Provinsi Bengkulu. Nah, sebagai guru di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, itu pertamanya. Nah, sampai saat ini karena ya memang kita udah merasa masyarakat Bengkulu yang berasal dari Minang, ya ikutlah organisasi-organisasi Minang gitu dan organisasi lainnya. Nah, yang dapat keluarga ya di Bengkulu sampai hari ini udah pensiun. Nah, dan melanjutkan kuliah juga di Bengkulu karena waktu pertama SK kita mengambil diploma gitu ya. Nah, jadi ngambil sarjananya itu di Bengkulu. Iya. Bundo, kalau di dalam keluarga walaupun di sana apakah tetap menerapkan budaya Minang, Bundo? Oh, tentulah. Ya, kebetulan suami Bundo bukan orang Minang kan, berasal dari Jawa Barat. Namun kita membudayakan, mengajarkan, memberikan pemahaman begini loh, kalau orang Minang. Nah, mungkin kalau di Jawa Barat itu hierarkinya satu aja turun ke bawah. Nah, kalau kita kan ada nenek mama, yang namanya orang Sumando, itu kami jelaskan, termasuklah kepada anak-anak yang sudah berkeluarga. Nah, kita ikutkan kegiatan Bundo Kanduang itu biar dia paham aja, paham tentang adat budaya Minang gitu. Bagaimana kita baju Kuroma Siba, adat istiadat di Minang yang adat Basandi Sarak Basandi kita pula itu kita berusaha memberikan pemahaman kepada
keluarga, kepada Mhm. suami dan anak-anak kita. Gitu. Mhm. Iya, Bundo, seperti kita ketahui merantau ini merupakan tradisi orang Minang sejak dulu. Betul ya, Bundo ya. Dan ini ada filosofi tersendiri begitu. Bisa Bundo jelaskan seperti apa filosofi merantau itu, Bundo? Ya, kalau di pepatah kita yang merantau mana dulu, Mm-mm. artinya merantau. Hujan dahulu di rumah Mhm. paguni balun kan Iya. gitu. Artinya kalau udah sukses seorang perantau Minang itu ya kembalilah ke daerah kita. Artinya bukan kembali pindah, nggak begitu kalau menurut pemahaman Bundo ya. Mhm. Mhm. Jadi kita berpartisipasi apapun yang ada di daerah asal kita. Iya. Misalnya ikut membantu pembangunan masjid atau pembangunan apa, dan Mhm. mungkin setiap kita tidak melupakan, kita pulang kampung, kita berikan suatu partisipasi kita lah terhadap nagari kita gitu. Nah, Mhm. ini juga diberikan pemahaman kepada Bundo-Bundo Kandua. Satu kali kami sering juga mengadakan wisata Iya. wisata religi, wisata budaya. Nah, Mhm. bagaimana kita belajar budaya yang ada di Sumatera Barat, Bundo-Bundo ada yang lahir di sini yang nggak tahu adat budaya, nah kita ajak. Nah, Mhm. kita adakan kunjungan ke Sumatera Barat. Nah, belajar bagaimana buat takulua itu, bagaimana makna yang ada di baju kurung basiba itu. Ternyata ada artinya kan. Mhm. Nah, Iya. selama ini termasuk Bundo juga kalau nggak belajar nggak tahu itu Mhm. basiba itu yang ini artinya apa, yang ini artinya apa gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. ternyata dengan kita menggali itu, kita merantau bukan melupakan budaya kita, tapi kita paham juga Mhm. dengan budaya kita. Nah, bukan harus pulang kampung, maksudnya pindah, kalau udah sukses pindah kampung tidak, tapi kita memperhatikan daerah asal kita, Iya. sejauh mana kita bisa berperan atau dibutuhkan di kampung kita. Apa yang kita punya ya kita mungkin bisa memberikan suatu pemahaman atau apalah sumbangsih pikiran kita ataupun sumbangan-sumbangan berupa ya artinya kita terlibatlah di daerah kita sendiri gitu. Mhm. Kalau menurut Bunda. Oke. Nah, ada beberapa alasan Bundo, orang Minang itu merantau. Menurut Bundo, apa saja alasan dari orang Minang itu merantau atau keluar dari daerahnya sendiri? Yang terutama itu yang pertama merantau karena ditugaskan ya, Mhm. ditugaskan pemerintah. Itu bersedia ditempatkan di mana saja itu mungkin ya mau tak mau merantau. Iya. Yang kedua yang dalam pikiran kita di ini merantau tuh satu kebanggaan gitu, Mhm. mencari ilmunya di daerah orang. Mhm. Atau mencari pengalaman baik dagang karena orang Minang itu banyaknya berjiwa dagang, mungkin dia merantau dulu ke sana jadi kenek dulu, jadi mencari ilmunya di sana sehingga Mhm. dia harus membawa kesuksesan untuk membangun daerahnya kan Iya. gitu. Iya. Ini menurut Bunda karena jiwa-jiwa dagang tentu banyak orang Minang ini berdagang, Mhm. baik dagang yang sesuai dengan kuliner kita yang terkenal enak, Mhm. atau dia dengan jualan apa saja yang bisa dilakukannya berdagang sembako atau apa di pasar. Yang penting bagi mereka itu bisa menghasilkan baik untuk keluarga maupun untuk kampung halamannya. Nah, Mhm. mengadakan pulang Basamo misalnya. Nah, Iya. waduh, pulang Basamo itu kan kita bekerja sama dengan pemerintah kita, Mhm. kayak Mhm. Bundo orang Payakumbuh kan. Iya. Nah, bekerja sama dengan Payakumbuh yang pemerintahnya sedang menggalakkan randang di Payakumbuh itu kan, yang Mhm. sudah dipatenkan. Nah, kita ajak bundo-bundo itu ke pabriknya, kita lihat bagaimana rendang itu sudah modern gitu. Nah, kemudian kita ke bundo-bundo kandangnya, nah, bagaimana belajar pakaian-pakaian adat budaya Minang.
Jadi merantau itu kita mencari bekal untuk kita, untuk diri sendiri, untuk pemerintah kita di mana kita berpijak, Sumangsih kita, kemudian untuk kampung halaman kita. Mhm. Bagaimana kampung halaman kita yang biasanya misalnya membangun masjid, nah kita ada partisipasi apa yang dilakukan di kampung kita, mengharapkan dari orang-orang perantau ini bisa berpartisipasi kepada kampung halamannya. Jadi bermanfaat juga walaupun kita tidak tinggal di kampung kita sendiri. Mhm. Kalau untuk pulang ke Payakumbuh dari dulu sudah sering Bunda ya? Sering, Udah sering sering. banget ya. Kadang kan yang Basamo gitu kan, Hmm. kadang kan ada pertemuan dengan wali kotanya, Mhm. kemudian kita juga yang belajar ilmu-ilmu tentang adat budaya kita Mhm. sendiri. Nah, kemudian Bundo setiap tahun lebarannya itu Mhm. karena ada orang tua perempuan masih ada, Ya. walaupun bagaimana kita pulang gitu. Ya, Mm, diusahakan pulang jadi, ya Bunda ya. ya. Mm. Baik. Bunda, kita sudah ada di penghujung waktu kebersamaan kita. Ya, Barangkali ada pesan Bundo untuk orang Minang di sini, warga Minang di kampung Bundo terutama. Silakan. iya. Assalamualaikum, Desa Nak Kasadonyo. Kami dari perantauan, walaupun tinggal di rantau, tapi kami tetap ingat kampung halaman. Mhm. Eh, dan kami tentu tidak melupakan adat budaya kita, dan mudah-mudahan juga sampai ke keturunan kita. Mudah-mudahan orang kampung pun lebih hebat dari kami sebenarnya, yang perantau-perantau. Dari segi ilmu, banyak yang lebih sukses. Kalaupun ada yang sukses di rantau, tentu banyak pula yang sukses di kampung halaman. Kalau Mhm. tidak ada pula yang hebat, tidak mungkin pula membangun sehebat itu di Sumatera Barat. Ya. Sekarang kita lihat banyak di perkembangan-perkembangan baik dari pariwisatanya Mhm. maupun adat budayanya yang selalu ditingkatkan. Seperti kami tahu juga bahwa sekolah sekarang sudah digalakkan pakai baju kurung basiba. Ya. Dan kemudian bundokan doang yang ada di Sumatera Barat pun hebat-hebat. Mhm. Mereka sudah bisa bekerja sama juga dengan pemerintah dan masuklah ada bundokan dong masuk sekolah gitu. Itu yang kita Betul, betul. tandakan. Jadi kami ucapkan selamat untuk Mhm. bundokan doang dan kami tetap belajar dari rantau bagaimana menerapkan adat budaya kita. Namun tidak melupakan di mana bumi dipijak, di situ langit ditinjau, tetap kita harus mendukung juga pemerintah kita yang ada di rantau dimanapun kita berada, tentu harus bisa menyelesaikan diri. Apalagi seorang Bundokan Duang yang sebagai limpapeh Rumanang Gadang, kalau bisa kita selalu tetap bersatu, Mhm. selalu bersinergi. Kami setiap ada kegiatan alhamdulillahnya setiap ada kegiatan di Sumatera Barat, Mhm. Bundokannya kami tetap dukung dan Oke. pasti kami usahakan akan ikut berpartisipasi, Ya, ikut luar serta biasa. dalam kegiatan tersebut. Luar biasa. Baik, Bunda Epi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita di Sama. program Suntiang Nagari Perempat RRI Padang pagi hari ini. Mudah-mudahan Bunda bersama keluarga sehat terus ya, Amin. sukses. Alamin. Demikian Mhm. juga dengan Ana ya, namanya Iya, Ana ya. betul panggilannya Ana Bunda. Mungkin akan dicari nih RRI Pro-nya. Perempat, iya. Baik, nanti saya kirimkan link YouTube-nya ya Bunda ya. Ya, terima Oke, kasih. Bunda. Salam untuk Bunda Kanduang di sana, Bunda. Untuk orang Bengkulu juga, salam dari Padang. Terima Nanti kasih. disampaikan. Iya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita di program Suntiang Nagari pagi hari ini bersama Bundo Hajah Eviwati Nur SPDMM. Beliau adalah Ketua Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Kita akan mengikuti program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.